Biasanya kalau beda cara bacanya beda maknanya, ya. Tadi ada dua yang sampaikan, pertama yang menggunakan huruf mim maliki, ya, yang kedua dengan memendekkan huruf mim maliki. Terjemahannya maliki yaumiddin itu adalah yang menguasai hari pembalasan. Itu terjemahan. Kalau digunakan juga seperti itu, atau pemilik hari pembalasan. Ma ini dengan memanjangkan huruf mim itu maliki itu artinya yang menguasai, ya, pemilik, ya, pemilik. Sedangkan dengan memendekkan huruf mim artinya adalah raja. Artinya ini itu bisa dikompromikan, disatukan. Maknanya itu menguasai, ya, yang menguasai atau yang memiliki. Maliki yaumiddin, Allah itu adalah yang menguasai yaum itu artinya hari, waktu, ya. Allah adalah yang menguasai hari ad-din. Ad-din itu banyak maknanya, ya, ada agama. Kalau di sini dipakaikan adalah hari pembalasan ad-din itu pembalasan. Di atas Allah menyebutkan atau menyebut dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dengan Alhamdulillah, ya, Rabb al-Alamin, ya. Dan dilanjutkan dengan menyebut dirinya dengan Malik, yang menguasai hari pembalasan. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja di dunia ini, tapi juga di akhirat nanti Allah menguasai semuanya. Allah menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca dengan iya tanpa tasydid, maka ulama tafsir dalam salah satu tafsirnya Ibnu Katsir, ya, menyebutkan kata iya dengan tanpa tasydid itu maknanya adalah cahaya matahari. Iya dan iya. Maka sepakat ulama bahwa ini harus dibaca dengan tasydid tekan. Iyyaka, dua tiga. Iyyaka. Tidak boleh iyyaka, tapi harus tekan. Iyyaka. Ya. Kalau tidak, nanti maknanya jadi salah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah. Na'budu itu maksudnya ketika, jadi na'budu itu menyembah atau hamba itu adalah ketika kita sudah mencintai, sudah tunduk, sudah patuh, disimpulkan ketiga ini menjadi kata abid, na'budu, hamba. Jadi hamba itu maksudnya ada rasa cinta di sana, rasa tunduk dan rasa patuh. Hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami meminta pertolongan. Di sini sangat luar biasa. Kalimat na'budu tidak berubah daripada kalimat nasta'in. Kalau dalam kehidupan kita sering menemukan nasta'in daripada na'budu. Ya. Kita tolong, ya, nggak salah, ya, nggak salah. Ya. Memang kita harus bergantung kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Tapi seringkali kita mendahulukan nasta'in. Maksudnya gimana? Sholat kita masih amburadul, ya. Zikir juga kadang zikir, kadang enggak, ya. Amal kita masih, ya, tergantung istilahnya. Tetapi permintaan kita sabar, juga banyak sekali permintaan kita. Harusnya adab ini kita diajarkan adalah bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua perintahnya kita usahakan semaksimal mungkin untuk mengerjakannya. Diusahakan semaksimal mungkin, ya. Namanya manusia tidak lupa, dia harus diusahakan semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah. Baru setelah itu langsung kita diiringi dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ada yang bermasalah dalam masalah rezeki,
bermasalah dalam masalah perjodohan, ya, masalah pasangan, ya, dalam masalah anak, keluarga dan sebagainya, itu kita harus barengi dengan ketaatan kepada Allah SWT. Maka tidak bisa kalau kita hanya minta tolong saja tanpa kita barengi dengan kita taat kepada Allah SWT. Ini poin penting bagi kita, bahwasanya di dalam ayat ini Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar untuknya. Jadi bertakwa, karena takwa itu hasilnya nanti adalah penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Setelah kita menghambakan diri, berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Semua permintaan kita Allah kabulkan, Allah kasih dengan jalan kembali. Makanya para ulama kita, ulama terdahulu, para guru kita itu mendekatkan diri dengan Allah itu banyak caranya, kan? Selain melakukan dengan apa yang kita sebut ibadah mahdoh, ya, mereka juga melakukan dengan riyadhah, supaya mendekatkan diri kepada Allah, supaya mendekatkan kecintaan, kepatuhan dan keistiqomahan dalam taat kepada Allah. Ya, nanti ketika mereka meminta dengan bismillah saja, itu Allah kabulkan. Dengan bismillah saja Allah kabulkan. Begitulah para ulama kita terdahulu, ya. Karena mereka nak buru ini sudah terpegang, ya. Sudah benar-benar terpegang di dalam diri mereka. Maka ketika mereka meminta dengan bismillah saja, itu sudah Allah kabulkan. Maka para ulama itu, kalau ada orang datang bertanya, bila saya bertanya, sebelum orang bercerita dia juga sudah tahu, ya, karena penghambaan dia kepada Allah itu sudah sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Jadi poin penting, kita taat, lalu kita minta tolong kepada Allah. Kita taat, kita patuh, dulu, ya. Sholat wajib dikerjakannya, wajib dulu dikerjakan semuanya. Kalau sudah bisa yang wajib, kita balik kepada yang sunnah, kita coba juga yang sunnah. Berarti kita berproses terus menuju pada yang namanya ketaatan kepada Allah. Jangan sampai berproses untuk menjauh atau mundur daripada ketaatan kepada Allah sendiri. Ya. Harus berprosesnya maju pada ketaatan.